Bung Pangi, boleh ditanggapi tadi soal dari perampasan aset, kalaupun sudah jalan itu transparansinya akan seperti apa? Dan yang kedua soal demokrasi, bagaimana proses demokrasi di Indonesia nanti ke depannya akan seperti apa? Untuk mereka-mereka ini nih, anak-anak muda masa depan bangsa kita. Nah, soal tadi perampasan aset ya, ini kan pernah saya bahas juga di press room DPR. Bahwa ada dalam program legislasi nasional, itu 32, itu prioritas loh. Saya tanya di DPR, sudah dibahas nggak? Dibahas aja belum Mbak sampai sekarang. Jadi konflik kepentingan juga bahwa anggota DPR juga khawatir undang-undang ini kalau jadi, ini seperti senjata makan tuan gitu loh. Sehingga nggak dibahas-bahas juga. Nah, tidak main-main juga. Kalau koruptor itu kan kalau masalah masuk suka miskin kan biasa saja, happy-happy aja kan. Ya aset masih di mana-mana. Tapi kalau dimiskinkan bahaya kan, asetnya diambil kan. Jadi masuk penjara bagi politisi itu biasa. Tapi kalau dimiskinkan itu problem. Nah sehingga itulah yang sekarang di DPR itu nggak mau membahas itu. Kita balik lagi ini, transparansi, demokrasi dan transparansi. Jadi memang di KPK pun kita juga harus curiga juga. Ini jangan-jangan uang sitaan-sitaan sekarang ini yang katanya di KPK kan tiap hari OTT. Kemudian jangan masuk sana karena KPK nggak akan bisa menjawab malam ini. Nah jadi artinya ya transparansi itu wajib dalam negara demokrasi, itu kunci tiang demokrasi ya. Nah proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, itu adalah freedom, kebebasan. Karena sumber kemajuan sebuah bangsa dan negara itu ada pada kebebasan. Jadi kalau tidak ada kebebasan itu yang dipotret oleh orang luar negeri itu, silakan Anda bicara tentang ekonomi Indonesia maju, silakan. Tapi kalau soal demokrasi, penegakan hukum masalah, orang nggak lihat lagi, nggak minat lagi gitu loh. Nah itu yang dilihat di Indonesia hari ini. Itu yang masih belum ada. Problem penegakan hukum di era Pak Jokowi, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, dan persoalan demokrasi. Itu problem hari ini. Nah terakhir ini buat timnya Amin, timnya Mas Ganjar, timnya Prabowo, ini salah satu yang jadi catatan nanti ya. Masuk dalam programnya, tolong disampaikan, bukan begitu ya adik-adik ya, ini pesan dari mahasiswa. Nah Bung Noel, tadi disinggung juga, tolong kami buat yang muda-muda ini, buat teman-teman mahasiswa, janganlah hanya mempertontonkan politik yang carut-marut, berantem segala macam, ayo dong, mana gagasannya? Karena salah satu yang mempertontonkan konflik hari ini adalah para polisi tua yang tidak menginginkan hadirnya anak muda. Karena Mas Gibran ini seperti bunga yang tidak diinginkan berkembang. Gitu. Jadi saya sampaikan sekali lagi kawan-kawan semua, kalian harus berani kritik tuh para polisi tua. Siapa yang tidak menginginkan bunga itu berkembang? Ya para polisi tua yang anti terhadap Gibran hari ini. Ini saya nuding nih langsung nih, saya bertanggung jawab terhadap pernyataan saya. Mereka adalah politisi korup dan idiot. Siapa itu yang ada? Ini tuduhan serius. Ini tuduhan serius loh. Ini sangat serius. Saya bertanggung jawabkan apa pernyataan saya. Dari dulu saya udah terbiasa dengan hal yang begini. Orang sudah dikomunisin di Orde Baru udah. Diteroristin di eranya Jokowi udah. Nggak cengeng tuh kita tetap maju tuh. Nah saya boleh direspon. Boleh direspon sedikit. Walaupun saya lihat orang-orang hari ini baru cuma disamperin polisi langsung teriak-teriak saya disamperin polisi. Ya itu tugasnya. Saya yakin 1.000.000%. Apa yang dilakukan polisi di rumah FX Rudy adalah bentuk silaturahmi kepolisian sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan. Nah, lebih ini main tuding aja. Tudingan politisi tua dan korup itu keras loh itu. Proses demokrasi itu dilakukan secara fair, maka keberadaan seorang Gibran itu tidak akan menjadi persoalan. Kenapa Gibran dipersoalkan? Karena ada anasir-anasir yang dianggap tidak adil. Karena kenapa? Ada proteksi, ada dibukanya jalan untuk dia. Sementara kalau kita lihat tadi sudah disampaikan, apakah kurang anak muda di Indonesia yang punya potensi lebih daripada Gibran? Bukan kita menutup hak politiknya Gibran, dia punya hak. Makanya saya kan tidak mempersoalkan apakah dia sudah jadi cawapres tetap saat ini, nggak ada masalah. Kalau dukung Gibran begitu kan? Dukung Gibran kan? Ini kan berarti anak muda yang cerdas. Iya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman masalah yang kita persoalkan sekarang adalah proses demokrasi sampai Gibran jadi cawapres ini yang dipersoalkan. Persoalan Gibrannya. Ini gagasan kan? Proses. Mahasiswa minta gagasan. Proses ini yang kita tidak inginkan. Coba sekarang MK itu di challenge. Jangan yang tetek bengek begini yang diurus. Buatkan regulasi pembatasan dinasti politik. Nah. Itu baru keren. Baru cerdas. Misalnya begini, saya bupati. Misalnya gini, saya bupati nih. Saya harus jeda 5 tahun dulu baru anak saya boleh maju. Lapangan datar itu fair. 5 tahun jeda dulu. Iya, itu baru. Itu gagasan nggak? Gagasan nggak? Nah gagasan. Itu yang diurus MK, bukan urus anak presiden gitu loh.
Oke. Itu. Lo ngomong-ngomong Saya harus menyampaikan Bang Anggi bahwa wajar kekhawatiran ini muncul. Ya kenapa kekhawatiran ini muncul? Ya karena memang PDIP ini pernah bersama mereka 9 tahun lamanya. Dan bahkan hari ini belum menyatakan resmi mundur dari sana. Sehingga wajar, itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa teman-teman, karena tadi Bang Pangi ngomong soal gagasan. Salah satu gagasan yang disampaikan oleh pasangan Amin, memastikan bahwa ketika hak kekuasaan nanti diberikan mandatnya kepada pasangan Amin, kami memastikan bahwa tidak akan ada persoalan-persoalan, narasi-narasi yang menggiring opini bahwa ini adalah persoalan neo orde baru misalnya. Oke. Artinya apa? Bahwa yang perlu kita pastikan hari ini selain apa yang disampaikan Bang Pangi tadi adalah yang terpenting adalah netralitas. Maksud saya makan siang di istana itu bagus, itu contoh yang sangat baik. Tapi mesti dipastikan bahwa makan siang itu jangan sampai seperti ibu-ibu. Bawa motor, sing ke kiri, belok ke kanan. Itu kira-kira. Sebenarnya gini Mbak Waktunya Anggi. habis Mas Rinto, Iya, sayang sekali. Sayang sekali waktunya habis. Ya, tapi yang pasti ini terima kasih sekali untuk diskusi yang sangat hangat dan positif sekali malam hari. Terima kasih. Bapak-bapak susah ya disuruh diam ya. Oke, yang pasti kami berharap seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan kita disuguhkan dengan tontonan politik yang sehat, yang memberikan atau menjanjikan masa depan yang bagus untuk bangsa ini. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.